membahas tentang uji klasik, yang kedua ada metode uji statistik. Dan di sini saya akan membahas dua metode. Yang pertama ada completely randomized design dan yang kedua ada Latin square design. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain statistik. Nah, ada beberapa metode yang saya pilih karena saya tertarik untuk membahas metode ini. Yang pertama, saya memilih metode completely randomized design atau desain acak lengkap. Dan yang kedua, Latin square design atau desain kotak Latin. Untuk lebih jelasnya, yang pertama-tama apa itu desain statistik? Kita lihat dulu pengertian dari desain statistik. Nah, uji statistik adalah metode atau prosedur dalam statistika yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih variabel dalam sebuah dataset. Di mana uji statistik membantu kita untuk mengambil kesimpulan dari data dengan tingkat kepastian tertentu sehingga dapat menentukan apakah hasil yang diperoleh terjadi secara kebetulan atau menunjukkan pola yang dapat dipercaya. Itu dia tadi pengertian dari uji statistik. Selanjutnya kita akan membahas metode completely randomized design atau disingkat dengan CRD atau desain acak lengkap. Adalah desain eksperimental yang paling sederhana dan sering digunakan dalam eksperimen. Di mana dalam CRD subjek atau unit percobaan dibagi secara acak ke dalam beberapa kelompok perlakuan. Setiap kelompok perlakuan menerima satu tingkat perlakuan atau variabel independen dan hasilnya dianalisis untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ambil contoh kasus ya. Misalnya Anda ingin mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk, yakni pupuk A, B, dan C terhadap pertumbuhan tanaman. Di sini sudah ada 15 tanaman dan setiap jenis pupuknya diaplikasikan pada 5 tanaman secara acak. Tadi saya sudah masukkan atau sudah input data langsung ke dalam SPSS. Dan saya juga tadi sudah buat values-nya di pupuk, yakni 1 sama dengan pupuk A, 2 sama dengan pupuk B, 3 sama dengan pupuk C. Kita langsung saja menganalisis biar tahu hasil dari analisis ini. Pertanyaannya itu yaitu adakah pengaruh 3 jenis pupuk ini terhadap pertumbuhan tanaman? Yakni hipotesisnya berarti H0 berpengaruh, H1 tidak berpengaruh. Kita langsung klik saja Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Masukkan pertumbuhan ke dalam kotak dependent list dan pupuk di dalam kotak faktor. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan signifikan dalam pertumbuhan tanaman di antara ketiga jenis pupuk. Di sini terlihat ya hasil nilai sig-nya itu 0. Kecil dari 0,050 berarti H0-nya itu ditolak dan H1 diterima. Artinya tidak ada dalam pertumbuhan tanaman di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Berarti tidak ada pengaruh dari 3 jenis pupuk tersebut terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, untuk metode ini dari kasus yang sudah saya bahas ini sudah terjawab ya. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman dari ketiga jenis pupuk. Oke, next kita akan membahas metode Latin square design. Sebelumnya, apa itu Latin square design atau LSD? Jadi Latin square design itu merupakan desain kotak Latin ya. Yaitu
Desain eksperimental yang digunakan untuk mengontrol dua faktor yang mungkin mempengaruhi hasil, seperti perbedaan antara baris dan kolom. Untuk lebih jelasnya, kita ambil langsung contoh kasusnya, yakni misalnya misalnya ingin mengevaluasi efektivitas 4 metode pengajaran, yakni metode A, B, C, dan D pada siswa dari 4 kelas berbeda, yakni kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, dan selama 4 sesi yang berbeda atau sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Tadi saya sudah masukkan data ini semua ke dalam SPSS. Ini SPSS sudah saya masukkan, variable view, dan hanya satu yang ada dibuat values ya. Yakni 1 sama dengan metode A, 2 sama dengan metode B, 3 sama dengan metode C, 4 sama dengan metode D. Kita langsung saja menganalisis data berikut. Pertama-tama klik Analyze, klik General Linear Model, lalu Univariate, masukkan skor sebagai dependent variable. Kita ikuti perintah sesuai dengan di ChatGPT ini ya. Lalu kelas kita masukkan ke fix factor. Sesi juga kita masukkan ke dalam fix factor. Dan terakhir metode juga kita masukkan ke fix factor. Klik OK untuk menjalankan analisis. Nah, di sini hasil sudah kelihatan ya. Hasilnya akan menunjukkan apakah ada efek signifikan dari setiap faktor kelas, seksi, metode terhadap skor siswa. Di sini nilai sig-nya tidak ada ya. Berarti kita coba metode lain untuk melihat nilai sig-nya. Apakah ada efek signifikan dari setiap faktor terhadap skor siswa. Nah, kita coba analisisnya lagi untuk mendapatkan nilai sig-nya. Pertama kita klik Analyze, lalu kita klik General Linear Model, Univariate. Kita reset dulu. Nah, di skor kita masukkan ke dependent variable, metode ke fix factor, lalu kelas dan sesi ke random factor. Lalu pengaturan model, pada bagian model pilih custom. Masukkan metode, kelas, dan sesi sebagai faktor utama. Tambahkan interaksi metode untuk melihat apakah ada antara perlakuan dan faktor blok. Continue. Lalu tambahan opsi, klik option. Lalu klik descriptive statistic dan estimate of effect size dan homogeneity test. Kita centang ya. 3 ini kita centang, pindahkan metode, kelas, dan sesi. Sudah, lalu jalankan analisis, klik OK, continue, dan OK. Kita lihat lagi terakhir nih, berapa nilai sig-nya. Hasil analisisnya terlihat ya, nilai sig-nya 0. Artinya lebih kecil dari 0,05. Kita lihat di sini apa kesimpulannya ya. Jika nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 di bagian interaksi menunjukkan bahwasannya ada efek interaksi antara faktor-faktor tersebut, yakni faktor metode, kelas, dan sesi. Apakah ada efek signifikan dari setiap kelas, sesi, metode terhadap skor siswa? Dan berarti H0-nya ada efek signifikan dan H1-nya tidak ada efek signifikan.
Artinya hasil hipotesis ini tadi nilai signya 0, lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak, H1 diterima. Berarti tidak ada efek signifikan dari setiap faktor terhadap skor siswa. Nah, sudah terjawab ya untuk Latin Square Design. Nah, itu dia tadi penjelasan dari dua metode yang sudah saya jelaskan dari uji statistik.